riset itu seperti apa? Nah, ini saya coba kasih definisi sederhana terkait dengan riset. Jadi yang namanya riset itu adalah research is an organized and systematic way of finding answer to question. Jadi riset, nah di sini kita bisa lihat ketika kita berbicara riset atau penelitian, maka di sini ada sesuatu yang terorganisasi. Ada struktur, ada metode, ya, ada prosedur terencana, ya, dan bukan menjadi sesuatu hal yang sifatnya spontan atau tiba-tiba. Nah, ini yang perlu dipahami. Yang perlu dipahami bahwa riset itu konsep pertama dia terorganisasi. Artinya apa? Dia akan dilakukan secara benar, terstruktur, dan mempunyai prosedur yang terencana. Kemudian yang kedua ini, sistematik. Nah, dalam pelaksanaannya, nanti ada serangkaian prosedur atau langkah yang dilakukan, yang dia dilakukan secara spesifik, kemudian dilakukan dengan cara tahapan tertentu untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Nah, ini yang perlu kita pahami pada konsep yang kedua, bahwa selain terorganisasi tadi, juga ada sistematikanya. Nah, kemudian yang ketiga, meaning of research atau dari konsep penelitian itu sendiri adalah penelitian itu akan dianggap berhasil ketika dia menemukan jawaban, bentuknya apapun. Bahkan kadang ketika jawabannya itu mungkin berbeda dengan kondisi yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Nah, ini yang menarik. Jadi sebenarnya kalau dalam arti netral, penelitian apapun, hasilnya apapun, itulah yang akan kita dapatkan dari situ. Tapi pada konsep utamanya bahwa penelitian itu dia harus menemukan jawaban atau menemukan sesuatu yang baru yang nanti akan bermanfaat dalam konteks misalnya akademik atau pendidikan. Kemudian selanjutnya, selain tadi terorganisasi, kemudian sistematis, kemudian dia menemukan sesuatu hal yang baru atau jawaban, yang terakhir itu semuanya itu tanpa tak ada gunanya ketika kita tidak mempunyai pertanyaan atau mempunyai sesuatu hal yang kita inginkan. Makanya penemuan sebuah pertanyaan itu berawal dari pertanyaan atau masalah yang timbul. Tanpa pertanyaan, penelitian tidak akan mempunyai fokus, tidak akan mempunyai dorongan, tujuan. Jadi penelitian itu nanti juga akan difokuskan pada pertanyaan yang relevan, berguna, dan penting. Nah, itu pada konsep yang dasar terkait dengan penelitian itu seperti apa. Nah, ini sudah kita coba urai dari arti masing-masing, bahwa yang sekali lagi penelitian itu adalah sesuatu yang terorganisasi, ya. Dia nanti ada tahapan prosedur yang jelas, kemudian sistematis, artinya dilakukan dengan cara yang tertentu, spesifik, kemudian penelitian itu nanti akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul. Gitu ya. Baik, kemudian kita coba untuk lanjutkan. Nah, kadang kita sering juga dilema atau bingung terkait dengan bagaimana sih riset itu. Riset itu apa, kemudian fungsinya dalam ilmu pengetahuan seperti apa. Jadi contoh sederhananya seperti ini, bahwa ada dua konsep terkait dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan kita biasa disebut dengan knowledge, ya, pengetahuan sesuatu yang kita dapat. Jadi konsep utama terkait dengan pengetahuan nanti akan membedakan itu, bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Knowledge itu merupakan informasi yang diperoleh manusia, informasi apapun yang didapat. Nah, informasi yang didapatkan ini nanti identik dengan yang disebut pengetahuan awam atau common sense. Jadi orang siapapun dapat dia mendapatkan informasi apapun. Nah, cuma permasalahannya kalau dalam knowledge atau pengetahuan secara umum ini,
atau common sense ini merupakan pengetahuan awam yang diperoleh melalui metode-metode non-ilmiah. Sehingga belum tentu dia akan mendapatkan apa istilahnya itu kebenarannya atau kepastiannya. Nah, itu konsep terkait dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua terkait dengan sains. Nah, ini ilmu pengetahuan. Nanti dia yang akan berurutan dengan yang namanya tadi apa istilahnya itu riset atau penelitian. Nah, riset itu merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia berdasarkan metode ilmiah sehingga pengetahuan tersebut membentuk sebuah konsep mengenai sesuatu yang kemudian dikenal sebagai istilah ilmu pengetahuan. Jadi kalau knowledge tadi awalnya dia adalah semua informasi yang kita dapatkan yang belum tentu nanti dia akan diperoleh kebenarannya. Tetapi kalau science itu akan diperoleh dalam apa istilahnya itu mendapatkan informasinya itu dia sudah membentuk sebuah konsep dari metode ilmuah yang dilakukan. Nah, ini sekilas perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya riset nanti dia akan berkaitan dengan metode-metode ilmiah terkait dengan prosedur-prosedur ilmiah atau apapun yang nanti akan menjadikan pengetahuan itu terbukti secara empirik, ya. Nah, ini pada poin yang kedua. Kemudian dari penjelasan tadi perbedaan antara pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan, maka dia konteks riset atau penelitian itu akan identik dengan ilmu pengetahuan tadi. Karena riset, namanya riset. Itu kembali, set itu mencari. Jadi bagaimana kita mencari sesuatu hal yang nanti sifatnya curiosity, jadi kita mencoba mencari sesuatu yang menarik, baru, ya, rasa keingintahuan kita tinggi, kita mencoba untuk mencari sesuatu itu, sehingga akhirnya itu yang menjadikan riset itu adalah basis pengetahuan. Jadi dari sini kita bisa memisahkan atau bisa memberikan ruang yang jelas bahwa antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu jelas berbeda. Kalau pengetahuan dia tergantung nanti apa yang kita dapatkan, bisa jadi nanti pengetahuan berdasarkan intuisi kita, berdasarkan pengalaman dari orang, tapi dia belum tentu menjadi sesuatu yang sifatnya itu ilmiah karena belum diuji kebenarannya. Baik, nah riset juga itu tadi diartikan sebagai sesuatu cara untuk mencari topik tertentu, ya. Arti khusus penelitian merupakan pencarian ilmiah dan sistematis untuk menginformasikan terkait dengan tema atau topik tertentu. Nah, ini yang disampaikan oleh Kotari, salah satu pakar dalam dunia riset. Nah, dalam konteks ini, akhirnya nanti penelitian, riset, itu nanti dia punya seni, punya sesuatu yang apa istilahnya menarik dalam mencari tadi kebenaran dengan cara-cara ilmiah. Ya. Nah, dengan kondisi ini, di adanya penelitian yang dia sifatnya itu punya seni juga, maka akan muncullah di situ yang disebut dengan konteks metode penelitian. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan untuk mencari kebenaran tadi, untuk membuktikan kebenaran tadi. Ya. Apakah ini itu sesuai dengan yang kita asumsikan, atau ini bisa menjawab pertanyaan yang kita munculkan. Nah, itulah nanti dia menjadi fungsi dari metode di situ. Kemudian yang selanjutnya, karena rasa keinginan tahuan yang tinggi inilah juga memunculkan metode-metode untuk menemukan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Jadi penelitian itu otomatis dia akan mencari sesuatu hal yang baru. Makanya nanti syarat dalam penelitian itu kan ada yang biasanya sudah
sudah mengerti namanya novelty ya, kebaruannya apa toh? Ya, sesuatu yang berbedanya apa toh? Nah, itulah yang nanti menjadi salah satu curiosity kita atau sesuatu yang menarik yang kita pengen tahu sih gitu. Nah, adanya metode itu kemudian memunculkan apa namanya cara-cara yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran tersebut. Nah, sebelum nanti membuat atau melakukan metode, maka otomatis ada yang perlu kita pahami. Nah, metode itu kan cara teknis untuk melakukan, maka kita akan memahami dulu juga yang namanya metodologi. Jadi metodologi itu adalah ilmu tentang cara. Gampangannya seperti itu, sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan cara, maka kita tahu ilmunya dulu. Nah, itulah yang disebut dengan metodologi. Tidak mungkin tiba-tiba kita langsung datang ke suatu tempat untuk melakukan riset tanpa kita mengetahui caranya, tanpa kita mengetahui apa yang akan kita lakukan, prosedurnya seperti apa yang perlu disiapkan, dan sebagainya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita pahami di awal. Karena selama ini mungkin menganggap bahwa penelitian itu belum menjadi basis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau kita nanti memahami ilmu pengetahuan itu sekarang mempunyai posisi yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita cari itu nanti akan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contoh sederhana, kondisi kita yang sekarang ini ya hampir 4 bulan kita merasakan pandemi gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Salah satu cara untuk menyelesaikan solusi adalah dengan ilmu pengetahuan. Bentuknya apa? Ya, dalam dunia kesehatan dia akan melakukan riset-riset, melakukan penelitian-penelitian yang nanti berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak dilakukan dengan tiba-tiba. Artinya dia tiba-tiba langsung mendapatkan hasil gitu. Tidak seperti itu. Tapi dia butuh proses, butuh cara, butuh metode yang bagus, sistematis, prosedural, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini ya, akhirnya kan urutan itu kita akan bisa lihat bahwa penelitian dia nanti akan berkaitan dengan metodologinya, dia akan berkaitan dengan metodenya dalam hal pelaksanaan di lapangan. Jadi secara umum yang namanya penelitian atau riset itu adalah bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik yang dilakukan secara sistematis dan prosedural dengan batasan-batasan tertentu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena nanti ada batasan-batasan dalam penelitian yang dia memang ranahnya bukan itu. Nah, nanti kita akan berbicara terkait dengan types of research, jenis-jenis penelitian. Kalau penelitian seperti ini, dia akan menggunakan apa? Kalau penelitian seperti ini, dia akan menggunakan metode seperti apa? Nah, disinilah artinya tujuan khusus dari adanya riset itu akan kita pahami. Nah, akhirnya kita akan bisa mengambil kesimpulan. Penelitian itu apa? Kalau dari yang sudah kita paparkan tadi, kita akan membuat ringkasan sederhana terkait dengan penelitian. Jadi penelitian itu adalah sebuah metode sistematis dalam mengungkapkan masalah, merumuskan hipotesis atau asumsi kita, atau menjawab pertanyaan penelitian yang kita munculkan, kemudian mengumpulkan fakta atau data, menganalisis fakta, dan mencapai kesimpulan tertentu, ya, baik nanti dalam bentuk solusi terhadap masalah yang bersangkutan, atau dalam generalisasi. Generalisasi itu artinya dia akan menjadi sebuah tolak ukur secara umum untuk beberapa rumusan teori yang sudah kita buat, gitu ya. Makanya nanti ada beberapa penelitian yang dia fungsinya adalah untuk menguji asumsi kita. Ada juga penelitian yang dia mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan adanya persoalan yang kita teliti. Nah, itu yang akan kita pahami